Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Afriani. Saya mahasiswa dari Universitas Bengkulu, jurusan manajemen, MPM 18033. Bella di sini saya akan membahas materi tentang pasar modal. Jadi, apa sih pasar modal itu? Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya, atau misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian ia memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Tujuan pasar modal itu sendiri, yang pertama itu menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mempunyai perusahaan dan ikut menikmati hasilnya. Terus ada juga itu fungsi pasar modal. Yang pertama itu berfungsi menciptakan pasar secara terus-menerus bagi sekuritas yang sudah ditawarkan kepada masyarakat. Yang kedua itu menciptakan harga yang wajar bagi sekuritas yang bersangkutan melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Yang ketiga itu membantu dalam pembelanjaan dunia usaha. Yang keempat itu sebagai sumber dana jangka panjang. Yang kelima itu sebagai alat untuk melakukan divestasi. Yang keenam itu sebagai sarana dalam menciptakan tenaga kerja karena bisa mendorong dan berkembangnya industri pada penciptaan lapangan kerja baru. Yang selanjutnya itu sebagai sarana dalam meningkatkan produksi. Adanya tambahan modal dari pasar modal membuat produktivitas perusahaan bisa meningkat. Selanjutnya itu bisa dijadikan indikator ekonomi suatu negara. Yang terakhir itu untuk menambah dan memperbesar pemasok pajak bagi pemerintah. Selanjutnya, jenis-jenis pasar modal itu ada dua jenis pasar di modal. Yang pertama itu pasar perdanaan. Pasar perdanaan itu salah satu jenis pasar modal tempat melakukan penawaran efek oleh sindikasi penjamin emisi dan agen penjualan kepada para investor publik. Yang kedua itu pasar sekunder. Pasar sekunder yaitu tempat efek-efek yang sudah dicatat di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan sebuah kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang terjadi di bursa. Sesudah terlaksana penawaran perdanaan, di pasar ini efek-efek diperdagangkan dari satu investor ke investor lainnya. Terus peran pasar modal dalam perekonomian nasional. Dalam perekonomian Indonesia, pasar modal juga memiliki peranan. Yang pertama itu berperan sebagai intermediasi atau lembaga perantara keuangan selain bank. Yang kedua itu memungkinkan para pemodal berpartisipasi pada kegiatan bisnis yang menguntungkan. Yang ketiga itu memungkinkan kegiatan bisnis mendapatkan dana dari pihak lain dalam rangka perluasan usaha. Yang keempat itu memungkinkan kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dari kegiatan keuangan. Yang terakhir itu memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan menjual surat berharga yang dimiliki kepada pihak lain. Manfaat pasar modal. Berikut ini manfaat pasar modal bagi emiten dan investor. Bagi emiten, pasar modal memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu jumlah dana yang dapat dikumpulkan berjumlah besar. Yang kedua itu dana tersebut dapat diberikan sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga itu tidak adanya konvener, sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana.
atau perusahaan. Yang keempat itu solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima itu ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Sementara bagi investor, pasar modal memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu nilai informasi perkembangan mengikuti pertumbuhan ekonomi meningkat tersebut tercermin pada peningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua itu memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. Yang ketiga itu dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Selanjutnya itu pasar modal di Indonesia. Pasar modal di Indonesia itu terdiri atas lembaga sebagai berikut. Yang pertama itu Badan Pengawasan Pasar Modal. Yang kedua itu Bursa Efek. Saat ini ada dua, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak akhir 2007 Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga itu perusahaan efek. Yang keempat itu lembaga clearing dan penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Yang terakhir itu lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Baiklah, itu saja materi tentang pasar modal yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam pengucapan saya mohon maaf. Semoga materi tentang pasar modal yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.